Adila. Perlahan-lahan ia mencuci tangannya, tapi ia melakukannya berkali-kali untuk meyakinkan dirinya bahwa tangannya tak lagi menyebarkan aroma baygon. Dari ruang tamu, ia mendengar suara ibunya yang menyeruduk seluruh isi rumah. Mana dia? Yemi, baru selesai makan, Bu. Dila. Wow, keren. Ini bagian tulisan dari Malam Terakhir, novel Malam Terakhir. Dan hari ini Ngobar akan ngobrol tentang kecil-kecil punya karya. Nah, jadi Ngobar itu ngobrol bareng Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini Mbak Sasa. Mbak Sasa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Hansa Lakira Asmi. Siapa? Hansa Lakira Asmi. Hansa Lakira Asmi ya, luar biasa. Mbak Hansa ini kelas berapa? 4. Oh 4 SD. Tak pikir SMP ya. Kelas 4 SD. SD-nya di mana? SDIT Insan Kamil Karanganyar. SDIT Insan Kamil Karanganyar. Jadi kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa. Jadi Mbak Kansa ini kelas 4 SD Insan Kamil Karanganyar, Jawa Tengah. Luar biasa. Nah, ini kebetulan Mbak Kansa ini kan suka baca ya? Suka baca, suka nulis? Iya, luar biasa. Cocok banget dengan Ngobar nih. Ngobrol bareng Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Mbak Kansa mulai senang baca kelas berapa sih? Dari kecil? Sebelum lahir? Belum lahir ya? Oh, kelas 1 sudah senang baca? Dulu buku-buku yang dibaca apa? Komik? Oh, komik suka? Itu kok suka baca dulu, siapa yang ngajari? Disuruh ibu, disuruh bapak, atau kemauan Mbak Sasa sendiri? Oh, kemauan sendiri. Apa sih yang membuat Mbak Sasa ini suka baca? Oh, ini biar teman-teman generasi muda di Indonesia ini sepantaran Mbak Sasa suka baca juga. Karena Pak Romadi kan selalu menggaungkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Wah, ini ketemu langsung nih generasi muda, generasi milenial yang suka membaca dan suka menulis. Mbak Sasa, yuk cerita. Ya, cerita sama temen tuh. Apa motivasi atau yang membuat Mbak Sasa itu suka membaca? Apa? Dulu apa? Kan suka baca komik tuh. Apa sih yang didapat dari komik-komik itu? Pelajaran-pelajaran. Ada materi-materi penting di situ. Keren. Apalagi? Satu, ada didapatkan ilmu yang baru loh di situ. Oke, terus yang kedua? Menciptakan karakter baru. Keren. Mbak Sasa bisa menemukan model karakter baru dari komik itu ya, yang dibaca itu ya. Karena dari tokoh-tokohnya kan akhirnya menemukan banyak karakter ya. Dan itu menjadi salah satu model Mbak Sasa akhirnya menemukan karakter, oh ini, oh itu. Ya, sehingga dari berbagai karakter yang ditemukan Mbak Sasa, dari komik-komik yang dibaca, ternyata itu bisa menjadi media sumber literasi pembelajaran untuk Mbak Sasa ya. Oh, luar biasa. Nah, ini ada lagi enggak selain itu? Menemukan rasa senang enggak Mbak Sasa dengan membaca? Iya, jadi senang, gembira, bahagia. Tuh kawan, ternyata Mbak Sasa ini menemukan rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira saat membaca. Dan ini menjadi salah satu bagian proses untuk mengembangkan ide dan gagasan, mengembangkan ide dan imajinasi, mengembangkan mimpi, dan akhirnya menjadi sebuah kreasi, gitu ya. Luar biasa. Nah, sekarang Mbak Sasa gini, setelah Mbak Sasa membaca, itu biasanya dibagi pada teman-temannya enggak? Diceritakan pada teman-temannya enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasanya diceritakan apanya tuh? Tema ceritanya. Ya, misalnya Pak Romadi ini teman sekolahnya Mbak Sasa, terus cerita sama saya hasil bacaannya gimana, coba cerita. Anggap saja ini teman sekelasmu. Nah, terus kamu habis baca, selesai cerita komik nih, baca, terus kamu cerita sama temanmu, nih beritahu. Kamu cerita aja.
kamu beritahu ini teman sekolahmu ini, terus kamu habis baca, terus ini loh aku habis baca ini, coba kamu cerita. Biasanya yang diceritain tuh kalau misalnya ada konflik di ceritanya itu biasanya yang diceritain duluan. Oh, konfliknya dulu. Iya. Keren. Kamu cita-citanya jadi apa sih? Menulis. Jadi penulis, keren dong. Tas dulu. Sama dengan Pak Romadi. Pak Romadi itu cita-citanya pengen jadi penulis, tapi nggak bisa nulis. Udah punya buku. Oh, udah punya buku ya? Tapi terbitan dari sekolah. Jadi Mbak Sasa sudah menerbitkan buku yang diterbitkan di sekolah. Iya. Judulnya apa? Kumpulan puisi gitu. Keren, antologi puisi. Judulnya apa? Judul sendiri. Oh. Nama buku. Judul sendiri. Judul bukunya. Antologinya. Gemuruh Dongeng. Tapi isinya puisi. Isinya puisi, keren. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ternyata Mbak Sasa ini menerbitkan salah satu antologi puisi. Nah, itu diterbitkan oleh sekolahnya di SD Insan Kamil, dan ini menjadi yang tadi saya katakan, KKPK, kecil-kecil punya karya. Keren. Masih ingat salah satu bait puisi yang dikirim di buku itu, di antologi itu? Misalnya kalau Pak Romadi kan misalnya punya puisi Semburat Mentari menjadi motivasi, saat kau pergi aku pun tetap menanti. Misalnya gitu. Mbak Sasa coba ingat gak bait puisinya? Coba dikatakan. Enggak. Udah lama ya? Atau misalnya sekarang langsung mengimajinasikan ini sumber literasinya. Terus Mbak Sasa coba membuat bait puisi, satu bait saja dari buku ini, melihat buku ini, terus coba rangkai kata demi kata. Kayak misalnya Pak Romadi dulu dari buku. Kau tak pernah marah padaku, padahal aku selalu meninggalkanmu, tapi aku juga selalu mengenangmu. Oh buku, betapa indah isimu. Keren. Sekarang Mbak Sasa dong, coba dari buku ini. Buku adalah sumber ilmu. Buku adalah sumber ilmu. Keren, luar biasa. Mbak Sasa memang keren. Jadi melihat buku langsung mengatakan buku adalah sumber ilmu. Keren. Satu kalimat. Ini puisi Sasa. Jadi puisi Mbak Sasa ini cukup satu kalimat. Judulnya apa? Buku keren. Judulnya buku keren. Isi puisinya apa? Buku adalah sumber ilmu. Keren. Tas dulu. Keren. Jadi ini memang sungguh luar biasa. Berbincang, ngobrol bareng Ratu Lisa, luar biasa. Rajin menulis dan membaca bersama Mbak Sasa ini memang keren. Jadi mampu berimajinasi, mampu mengimajinasikan, dan mampu mengungkapkan ide dan gagasan secara cemerlang. Dan ini Mbak Sasa luar biasa ya. Dari SD Insan Kamil Karanganyar kelas 4. Nah, yang kedua, kan suka nulis juga nih. Tadi udah diceritakan, suka baca, suka nulis. Nah, biasanya sehari itu Mbak Sasa selalu mengungkapkan ide gagasannya secara tertulis dalam bentuk apa? Puisi, cerpen, novel, atau pokoknya tulisan-tulisan bebas gitu? Buku harian. Buku harian? Keren. Setiap hari menghasilkan tulisan di buku harian itu? Enggak juga. Sekarang buku hariannya sudah berapa? 3. Luar biasa, kawan. Mbak Sasa ini menuangkan ide gagasannya dimulai dari buku harian. Jadi keren sekali. Untuk nih generasi milenial yang luar biasa, tuangkan ide gagasan dalam bentuk tulisan, dan itu bisa tuangkan dalam bentuk buku harian seperti Mbak Sasa ini. Keren. Jadi kalau kita ingin belajar menulis, dimulai dari yang kecil dulu. Tangga itu kan ada 10 tangga, dimulai dari tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Tapi secara bertahap nanti akan bisa sampai tangga 10. Dan ini Mbak Sasa sudah memberikan contoh bahwa menulis itu dimulai dari hal kecil, bertahap, dan akhirnya terus meningkat. Dan inilah proses ngobar yang luar biasa. Ngobrol bareng Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini sama Mbak Sasa, suka menulis, suka membaca. Suka menulis, suka membaca. Suka menulis, suka membaca. Dan betul-betul sudah dibuktikan punya karya yang luar biasa. Inilah Mbak Sasa, karya-karya yang betul-betul mengimajinasi dan menginspirasi kita semuanya untuk kelas 4 SD Insan Kamil
Karanganyar, Jawa Tengah yang luar biasa. Tetapi satu lagi topik yang akan kita kaji dan kita bahas, Mbak Sasa. Kan Mbak Sasa suka menulis, suka membaca, lalu suka ngobrol juga bareng sama teman-temannya. Kan cita-citanya jadi penulis. Upaya apa yang Mbak Sasa lakukan untuk melatih membiasakan diri menulis dan membaca itu? Apa? Menuangkan isi pikiran. Menuangkan isi pikiran dalam bentuk apa? Bisa tulisan. Tulisan? Atau tulisan lewat puisi. Lewat puisi. Atau buku harian. Buku harian. Atau berbentuk Atau berbentuk cerita. cerita. Oh keren. Sering ngobrol sama bapak ibunya juga? Biasanya cerita sama adiknya juga? Punya berapa adik? Oh 1. Oh punya 1 adik. Sering diajak cerita? Sering baca juga? Sering diajak nulis? Jarang juga. Tapi Mbak Sasa terus berkarya melalui buku harian tadi ya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, belajar sama Mbak Sasa. Kalau kita ingin belajar menulis, ya, ini menjadi bagian penting. Menulis itu tidak harus selalu menjadi profesi turunan. Menulis bukan harus selalu hadir setelah kita sebelum lahir atau setelah kita lahir. Menulis adalah bagian soft skill yang bisa kita latih dan itu bisa kita mulai dari anak-anak sejak dini. Dan ini Mbak Sasa sudah menunjukkan bukti bahwa melalui menulis di buku harian ini bisa menghasilkan karya-karya nyata. Dan disinilah sebenarnya kekuatan kita. Ketika kita ngobrol bareng Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, ini akan memantik ide dan gagasan kita secara cemerlang. Bisa melalui cerita, bisa melalui puisi, bisa melalui novel, bisa melalui karya-karya yang betul-betul bisa dituangkan dalam bentuk imajiner kita. Dan ini menjadi salah satu bagian penting. Mengapa selalu saya katakan Ratu Lisa guru imajiner? Ratu Lisa guru imajinasiku, pasti bersinar selamanya. Karena itu menjadi salah satu bagian penting. Karena dengan menulis, dengan membaca, kita akan membangun keabadian. Menulis berarti membangun keabadian. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ingat, selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin nulis dan baca. Karena dengan menulis kita akan bangun keabadian. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, karena itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dan di sini kekuatan kita untuk selalu menghasilkan karya nyata untuk seluruh generasi Indonesia. Mbak Sasa, kita akhiri dengan nyanyi, ya. Nah, nyanyinya gini. Kalau saya katakan biasanya di sini senang, di sana senang, kita ubah. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh ye. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tralalala. Agar memantik generasi muda Indonesia, generasi milenial Indonesia untuk berlatih membiasakan diri untuk menulis. Oke, tos dulu. Coy, ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh ye, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tra la 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 la